Malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Senang Selamat malam. sekali Selamat bisa malam. berjumpa Selamat dalam malam. Malam. iya, senang sekali bisa berjumpa dalam pekan doa hari pertama ini ya. Kita bersyukur kita bisa eh, join bersama-sama, kita bisa ikut bersama-sama di dalam pekan doa ini. Bapak Ibu, kemarin kita sudah memperingati hari naiknya Tuhan Yesus ke surga, ya. Dan saat ini kita masuk dalam masa-masa penantian turunnya Roh Kudus, masa-masa pra-Pentakosta. Seperti para murid yang menanti turunnya Roh Kudus di dalam doa bersama, kita pun meneladani itu gitu ya. Kita juga mau bersama-sama berdoa di dalam pekan doa ini. Kita mempersiapkan diri kita menantikan turunnya Roh Kudus, untuk memperingati turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu, kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk memasuki pekan doa hari pertama ini dengan tema sabarlah seorang terhadap yang lain. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing di dalam saat teduh pribadi. Ya, di dalam kita berdoa kita senantiasa diingatkan Bapak Ibu untuk tetap berpegang teguh pada apa yang jadi kehendak Tuhan, itulah yang jadi dalam hidup kita. Ya, kita senantiasa diingatkan, meskipun di dalam doa kita boleh meminta, tapi kita senantiasa diingatkan jadilah kehendak Tuhan di dalam hidup kita, dan bukan apa yang kita inginkan saja, tetapi apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki untuk boleh terjadi dalam hidup kita, dan apa yang terbaik bagi kita menurut Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah pujian PKJ 127, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Tiliklah aku dan ujilah, ku di depan-Mu sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah,
Jadilah aku, kuatkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Berilah Roh-Mu kepadaku. Kehidupanku kuasailah, Hingga terang Kristus tampak cerah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, itu senantiasa diingatkan. Bahkan di dalam setiap bait yang tadi kita nyanyikan bersama, itu menjadi baris pertama yang selalu ditekankan. Itu mau terus mengingatkan kita, terus mendorong kita untuk berserah pada apa yang jadi kehendak Tuhan. Itulah yang boleh kita terima di dalam hidup kita. Itu apa yang boleh terjadi di dalam hidup kita. Kita akan memasuki doa pembuka melalui doa yang pimpin dan sudah direkam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum acara ini dimulai, marilah kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Tuhan kalau di tahun ini kami boleh melaksanakan pekan doa. Tuhan berkatilah acara ini dari awal sampai akhir. Biarlah kami boleh senantiasa bersabar terhadap satu dengan yang lain. Ya Tuhan, berkatilah acara ini supaya Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita akan kembali menyanyikan pujian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mau menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ya, meskipun apa yang terjadi dalam hidup kita mungkin nggak sesuai dengan yang kita harapkan, dengan yang kita bayangkan ya Bapak Ibu, mungkin nggak sesuai dengan yang kita minta kepada Tuhan, tetapi kita pun diingatkan, kita pun percaya bahwa tangan kita tetap Tuhan pegang dengan teguhnya.
dengan eratnya. Dia tidak meninggalkan kita, dia tidak melepaskan kita sendiri ya, tapi kita tetap ada dalam genggaman tangannya. Itulah yang menguatkan kita senantiasa tentunya bagi saya dan Bapak Ibu sekalian dalam menjalani hari-hari hingga saat ini ya. Meskipun doa kita A, tetapi Tuhan berkehendak yang lain begitu ya. Tapi di atas semua itu Tuhan tetap memegang kita, Tuhan tetap menolong kita melewatinya, menghadapinya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mendengarkan, menyimak bersama-sama bacaan Alkitab dan juga renungan firman Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama diingatkan melalui pembacaan Alkitab dan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat sampai dengan ayat ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabarlah seorang terhadap yang lain. Seorang ayah yang sudah lanjut usia duduk bersama anak laki-lakinya di halaman depan rumah. Lalu seekor burung hinggap di salah satu pohon. Sang ayah pun bertanya, "Apa itu?" Sang anak menjawab, "Burung gereja." Sang ayah melihat kembali seekor burung gereja dan bertanya hal yang sama. Sang anak pun mulai kesal karena sang ayah terus menanyakan hal yang sama kepadanya. Anak laki-laki itu pun marah dan membentak sang ayah. Kemudian sang ayah masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah buku catatan, lalu meminta anaknya untuk membacakan isi dari catatan tersebut. Isi dari catatan tersebut ialah cerita yang dicatat oleh sang ayah puluhan tahun lalu ketika sang anak masih berusia 3 tahun dan menanyakan tentang burung gereja. Sang ayah mencatat bahwa anaknya yang sedang penasaran dengan burung gereja tersebut menanyakan hingga 21 kali apakah nama burung yang dilihatnya itu. Sang ayah pun berkata, ia tidak memarahi, apalagi membentak anaknya tersebut. Tetapi ia memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang setiap kali ia menanyakan burung gereja itu. Sang ayah menunjukkan kasihnya kepada sang anak yang pada waktu itu berusia 3 tahun. Kasih yang ditunjukkan oleh sang ayah ialah kasih yang penuh dengan kesabaran, seperti 16 karakteristik kasih Kristiani yang Paulus tulis dalam surat Korintus. Kata sabar dalam 1 Korintus 13 diterjemahkan dari bahasa Yunani, yakni makrotumei, yang menunjukkan kesabaran terhadap perilaku atau sikap orang lain, bukan terhadap suatu situasi atau kondisi. Artinya, seseorang yang makrotumei tidak cepat marah karena perbuatan orang lain. Makrotumei menunjukkan sebuah kualitas relasi yang berlandaskan kasih. Kasih itu sabar. Sang ayah telah menunjukkan kasih yang semacam itu terhadap sang anak. Saudara-saudara, dalam keseharian kita, tentu kita sering diperhadapkan dengan situasi semacam ini. Seseorang atau sekelompok orang mungkin membuat kita kesal, menyakiti hati kita, mengecewakan kita, dan melukai kita. Tetapi, dari kisah tentang seorang ayah dan anak laki-lakinya tersebut, kita tahu bahwa ada pilihan untuk bersikap. Pilihan pertama, kita marah, lalu meledak-ledak, melukai pihak yang lain yang melukai kita. Dan pilihan inilah yang diambil oleh sang anak.
Pilihan kedua, kita mengolah perasaan marah, kecewa, sedih itu dan menunjukkan kasih, khususnya makrotumei atau kesabaran. Sang ayah yang menunjukkan kasih terhadap anaknya tentu telah mengambil pilihan kedua. Selain itu, kisah ini pun mengingatkan kita akan satu hal, bahwa terkadang kita lupa akan kasih yang pernah dinyatakan diberikan kepada kita. Sang anak tidak mengingat cinta kasih, kesabaran yang sang ayah tunjukkan kepada dirinya waktu itu, ketika ia bertanya berulang-ulang tentang hal yang sama. Barangkali kita pun pernah berada di posisi sang anak. Dalam situasi buruk, kita lupa akan cinta kasih, kesabaran dari Bapa yang pernah dinyatakan kepada kita, khususnya ketika kita melakukan suatu kesalahan yang berulang-ulang. Untuk itu, mari saudara-saudara, kita kembali mengingat cinta kasih Allah yang pernah dinyatakan kepada kita. Dan mari kita mensyukuri cinta kasih itu yang kiranya menjadi kekuatan bagi kita untuk menyatakan cinta kasih Allah dan menunjukkan makro tumei kepada sesama. Ya, sabar seorang terhadap yang lain ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nggak jarang gitu ya kita dihadapkan dengan sebuah peristiwa, dengan sebuah mungkin perkataan atau tindakan yang bikin kita kehilangan kesabaran. Kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya kesabaran saya mah setipis tisu gitu ya. Jadi tisu aja udah tipis gitu. Kesabarannya kadang-kadang gampang tersulut gitu kemarahannya. Sehingga hari ini kita diingatkan sabar seorang terhadap yang lain ketika menghadapi sebuah peristiwa, perkataan orang lain, tindakan orang lain, kita diingatkan. Bahkan tadi yang mungkin kalau kita lihat dari cerita anak dan ayah tadi sehari-hari gitu ya. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara yang merawat orang tua atau oma opa yang sudah lanjut usia dan sudah mulai lupa gitu ya, sudah mulai pikun gitu. Saya udah makan belum ya gitu. Mungkin bisa ditanya berulang-ulang kali gitu ya. Kamu belum kasih saya makan ya? Mungkin itu terus gitu ya. Dan ketika di posisi itu kita mau bagaimana? Kita mau marah dan bilang udah 3 kali saya kasih makan gitu. Atau kita mau sabar dan menghadapinya dengan cara yang lain gitu ya, meresponsnya dengan cara yang lain, bukan dengan kemarahan, bukan dengan langsung tersulut emosinya gitu ya. Sabarlah seorang terhadap yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu pastinya kita punya pengalaman pribadi gitu ya. Saat ini diberikan kesempatan bagi kita, mungkin ada yang mau memberikan kesaksian soal tema ini, sabar seorang terhadap yang lain. Silahkan diberikan waktu dan kesempatan bagi jika ada Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian tentang tema sabarlah seorang terhadap yang lain. Mari langsung saja open mic kalau ingin memberikan kesaksiannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 74 orang nih, puji Tuhan sekali ya. Kita bisa bersama-sama, mari. Jika ada yang tergerak hatinya mau ngomong sekarang gitu ya. Mari. Adakah yang mau memberi kesaksian, wah pengalaman saya pernah nih dulu nih begini ya, saya pernah kayaknya susah banget tapi tarik nafas gitu ya, mungkin jadi lebih tenang, lebih bisa sabar gitu. Adakah Bapak Ibu Saudara-saudara? Mari diberikan waktu dan kesempatannya untuk menjadi berkat bagi kami semua ya, untuk berbagi berkat Tuhan. Bagaimana sih caranya? Bu Anarita mungkin udah open mic nih. Oke, Ya. aku membuka ya sedikit. Kalau menurut aku sabar itu bukan untuk kita menghadapi lansia-lansia atau orang tua kita aja ya. Tapi kita menghadapi juga anak-anak seperti saya nih ya, guru sekolah minggu, anak-anak yang masih kecil sekali, masih batita gitu ya, bayi batita gitu ya.
TK. Waduh, itu kalau nggak sabar, udah deh, mungkin kitanya gampang marah gitu. Kita gampang kesel gitu menghadapi anak-anak itu. Mungkin oma-oma, bapak ibu juga mungkin lebih tahu ya bagaimana anak kecil gitu yang kadang aduh suka bikin kesel gitu. Tapi ya itulah inilah ujian untuk kita lebih sabar lagi gitu dalam menghadapi anak-anak yang ya mungkin banyak sekali perbedaannya satu di antara satu dan yang lainnya gitu. Tapi ya inilah puji Tuhan, selama ini saya merasakan, wah Tuhan dengan saya mengajar anak-anak di sekolah minggu yang masih kecil-kecil, batita, bayi, sampai ke TK, itu membuat saya lebih sabar gitu. Saya bisa ya istilahnya menguji diri saya sendiri gitu ya, dengan menghadapi anak-anak, kesabaran saya bisa terbentuk dengan itu. Tuhan memberikan itu kepada saya gitu. Saya bersyukur kepada Tuhan gitu. Gitu aja, Bu. Ya, terima kasih Bu Anarita. Betul sekali ya, sebagai guru sekolah minggu atau guru di sekolah gitu ya, menghadapi anak-anak yang tindakannya nggak kita sangka-sangka gitu ya, dan mungkin juga ketika kita ngajar, ketika kita saat itu kita mungkin lagi punya banyak pikiran, kita mungkin lagi emang udah lagi capek, tapi kita harus menghadapi tindakan anak-anak yang apa ya, yang mungkin bikin kita kesel juga gitu. Di situ kita juga diajak untuk sabar gitu ya, untuk tidak cepat marah, tidak cepat meresponnya dengan kemarahan. Karena tadi kita juga diingatkan, kita sendiri sudah menerima kasih Tuhan gitu ya dalam hidup kita. Sebandel apapun kita, sendablek ya, orang Jawa bilang ndablek, nggak susah banget diomongin gitu ya. Terus diulang, tapi Tuhan tetap mencurahkan kasih-Nya buat kita. Ya, tidak henti-hentinya Tuhan memberikan kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu Anarita juga sudah boleh memberi kesaksian yang jadi berkat juga bagi setiap kita. Iya, Bapak Ibu, kita satu lagi mau mendengarkan sebuah kesaksian yang sudah direkam di dalam video. Kita mau menyaksikan bersama sharing dari Ibu Hertin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya diberi kesempatan oleh Komisi Lansia untuk memberikan sharing dalam rangka masa Pantekosta tahun 2023, yaitu saya bertiga dengan saudara saya tiga satu rumah. Tetapi pada tanggal 24 Desember tahun 2022, saudara kekasih saya telah meninggalkan saya, dipanggil pulang oleh Tuhan. Kami bertiga selalu hidup rukun dan bahagia satu dengan yang lain. Kami menjalankan rumah tangga kami tanpa pembantu. Tetapi kami karena kasih daripada Tuhan dan kesabaran daripada Tuhan, kami dapat melakukannya dengan baik. Kami saling membagi tugas, kami tidak iri hati satu dengan yang lain. Tetapi sebagai manusia, kadang-kadang kami lupa dan hilang kesabaran dan ada selisih paham satu dengan yang lain. Tetapi karena kasih dan kesabaran, semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa suatu apapun. Kami juga mempunyai 2 anak dan 2 saudara dan 2 keponakan. Mereka juga hidup rukun satu dengan yang lain, saling mengasihi. Itulah pengalaman kami dalam hidup kami. Karena kami hidup berdasarkan firman Tuhan, yaitu persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Harun yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, bahkan sesama saudara pun seringkali susah buat sabar ya. Yang tinggal serumah bersama-sama selalu 24 jam gitu ketemu ya. Bisa ada aja yang mungkin bikin berantem, yang mungkin bikin berselisih paham, berselisih pendapat. Sebab itulah kita senantiasa diingatkan untuk bagaimana kita mau mencurahkan, mengalirkan kasih dari Tuhan itu, kesabaran yang Tuhan sudah teladani untuk kita lakukan dalam kehidupan kita bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita, dengan siapapun, dimanapun kita berada. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kesaksiannya dari Bu Anarita dan juga dari Bu Hertin. Kiranya ini juga boleh menguatkan kita. Dan renungan hari ini juga boleh menguatkan kita, mengingatkan kita bersama untuk tetap sabar, untuk tetap mau sabar menghadapi sesama kita, menghadapi tindakan, menghadapi perkataan yang mungkin tidak sesuai dengan diri kita, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita diajar untuk sabar, bisa tidak mudah marah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa komitmen. Ada 3 pokok doa yang akan kita doakan bersama oleh para pendoa nanti. Mungkin bisa ditampilkan, ya, pokok doa yang akan kita doakan bersama. Yang pertama adalah memohon agar setiap keluarga besar GKI Guntur dapat hidup sabar dan penuh kasih satu sama lain. Yang kedua, memohon pertolongan Roh Kudus agar dapat mengelola emosi. Yang pertama tadi akan dipimpin oleh Bapak Samuel Kris Pradipta, dan yang kedua akan dipimpin oleh Bapak Mirzat, minta tolong. Dan yang ketiga, berdoa untuk setiap pelayan atau aktivis GKI Guntur agar dapat terus melayani dengan sukacita meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, dan ini akan dipimpin oleh Penatua Luciana. Bapak Ibu, selain 3 pokok doa, apakah ada pokok doa dari Bapak Ibu yang ingin ditambahkan untuk kita doakan bersama hari ini? Persilahkan. Apakah ada? Boleh langsung open mic-nya, dibuka mic-nya. Untuk kita doakan bersama hari ini, atau mau tulis di kolom chat juga boleh. Mari Bapak Ibu, jika ada yang pokok doa khusus yang mau didoakan di malam ini bersama-sama. Baik, mungkin belum ada ya. Kita akan mendoakan 3 pokok doa ini secara khusus di malam hari ini. Pertama, oh iya, dari Penatua Christina Fitri, tolong bantu didoakan untuk kesembuhan kaki saya. Ya, minta tolong Ibu Luciana untuk mendoakan Ibu Christina Fitri, dan juga Ibu Yesyang ya yang sedang sakit. Ibu Yesyang tadi mengabari minta tolong didoakan karena sedang sakit. Kemudian ada lagi yang lain? Iya, sepertinya itu saja ya untuk malam hari ini. Kita akan berdoa. Yang pertama Bapak Samuel, yang kedua Bapak Mirzat, dan yang ketiga Penatua Luciana. Mari dipersilahkan. Baik, mari Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita bersama-sama menyatukan hati kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dalam syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kehidupan kami yang boleh Tuhan pelihara. Kami mengucap syukur untuk rangkaian
pekan doa yang boleh kami awali hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini di hari pertama pekan doa ini kami boleh diingatkan untuk senantiasa hidup dalam kesabaran oleh karena kasih kami kepada Tuhan dan sesama kami. Biarlah Roh-Mu juga yang boleh bekerja atas kami agar kehendak-Mu boleh dapat menetap dalam hati kami, dan firman-Mu boleh kami pelihara dalam kehidupan kami yang menghendaki kami untuk senantiasa hidup dalam kesabaran dan kasih. Saat ini kami hendak berdoa untuk kami semua, ya Tuhan, keluarga besar GKI Guntur, agar kami dapat senantiasa hidup dalam kesabaran. Agar dalam kehidupan kami di gereja, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun kami berada. Dalam hidup kami yang saling menghargai, saling mendukung, saling menguatkan, saling mengapresiasi, saling melayani. Bahkan dalam kami saling menegur dan mengingatkan, kami boleh melakukannya dengan penuh kesabaran oleh karena kasih. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah kami. Dalam Kristus Yesus Putramu ya Bapa, dengarlah doa kami. Selamat malam Bapak Ketawi, malam Tuhan Yesus, malam Roh Kudus. Terima kasih puji syukur Bapak untuk semua segala sesuatu yang baik yang sudah Kau lakukan kami di dalam kasih setia dan kehadiran. Khususnya pada malam hari ini, kamu selaku anak-anak-Mu Tuhan, kami selaku murid-murid-Mu ya Yesus, kami mau bersekutu, kami mau terus belajar tentang hal benar daripada Engkau Tuhan. Khususnya malam hari ini kami juga belajar Tuhan melalui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, bagaimana kami juga boleh mengelola emosi kami, mengelola apa yang menjadi dinamika hati kami Tuhan. Sehingga sungguh apa yang boleh menjadi dinamika pengelolaan emosi ini Tuhan, kami serahkan di dalam pimpinan otoritas Roh Kudus. Kami memberi diri untuk dipimpin, untuk diubah, untuk ditolong, untuk dibimbing, sehingga sungguh apa yang menjadi dinamika di dalam hati kami adalah bukan dinamika kehendak kami ataupun keegoisan kami Tuhan. Tapi bagaimana Roh Kudus yang begitu baik, Roh Kudus yang begitu kasih, Roh Kudus yang begitu sabar menuntun membimbing kami, sehingga kami juga boleh dimampukan mengelola emosi kami. Sehingga ketika kami dimampukan mengelola emosi Tuhan, ada terpancar segala pikiran, segala tindakan, ucapan yang semuanya sungguh karena kasih Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang boleh menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, yang boleh diwujud nyatakan juga boleh menjadi berkat, jadi garam dan terang dunia di sekitar orang-orang yang kami jumpai. Surgawi, biarlah Tuhan boleh berkatara saat malam hari ini, saat besok, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah hidup kami adalah hidup karena dipimpin oleh Yesus. Sehingga pengenalan emosi kami adalah bagaimana Roh Tuhan, Roh Kudus, kasih Yesus yang boleh terus ada dalam hidup kami, ya, menuntun, membimbing, bahkan memuliakan kebenaran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Memelaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa yang baik, Allah Sang Kepala Gereja, kami menaikkan doa kami malam hari ini Tuhan, berdoa bagi setiap pelayan Tuhan di gereja kami di GKI Guntur Tuhan Yesus. Kami mendoakan setiap pendeta Tuhan, penatua ya Bapa, para pengurus, komisi, badan pelayanan jemaat, juga setiap aktivis Tuhan yang boleh turut ambil bagian di dalam pelayanan GKI Guntur. Tuhan taruhkanlah hati yang penuh sukacita di dalam kami menjalani pelayanan kami Tuhan. Juga Tuhan yang boleh memimpin kami dengan hikmat Tuhan untuk boleh melayani dengan sepenuh hati ya Bapa, melayani dengan kesungguhan ya Bapa di dalam setiap bagian pelayanan kami ya Tuhan Yesus.
Tuhan yang menolong kami untuk dapat menghadapi setiap tantangan yang seringkali kami juga hadapi di dalam pelayanan kami, Tuhan. Tapi ya Bapa, kembali ya Tuhan, teguhkanlah hati kami ya Bapa, ingatkan kami, beri kami hikmat Tuhan, untuk kami boleh terus mengingat ya Bapa, dengan siapa kami menjalani pelayanan kami, dan untuk siapa Tuhan kami melakukannya ya Tuhan Yesus. Sehingga ya Bapa, betul di dalam hati kami boleh dipenuhi oleh sukacita yang boleh berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ikatkan tali kasih di antara kami ya Bapa, satu dengan yang lain di dalam pelayanan kami Tuhan, biar setiap pelayan Tuhan, juga jemaat di GKI Guntur ini Tuhan diikatkan dengan kasih, sehingga kami boleh semakin saling mengasihi satu dengan yang lain, seturut dengan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan saat ini bagi jemaat kami yang sedang sakit ya Bapa, dan maupun di dalam proses pemulihan. Kami berdoa Tuhan buat Penatua Christina Fitri Tuhan yang di dalam pemulihan pasca kecelakaan yang dialaminya ya Bapa. Kami mendoakan Tuhan Engkau yang menolong kesembuhan buat kakinya Tuhan. Biar Tuhan hikmat Tuhan jamahanmu atasnya ya Bapa, Tuhan yang boleh menyembuhkannya, memberi kekuatan kepadanya di dalam pemulihan yang dijalani. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Yesyang yang juga sedang kurang enak badan ya Bapa, Tuhan yang boleh memelihara kehidupannya Tuhan, berikan kesehatan yang prima kepadanya Tuhan Yesus. Di dalam juga menghadapi cuaca-cuaca yang ekstrim hari-hari ini Tuhan, biar Tuhan yang menjagai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan setiap apapun sakit yang boleh dirasakan ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi Ibu Lea Mulyasari di dalam pemulihannya pasca operasi ya Bapak. Tuhan juga yang kiranya boleh mendampinginya di dalam proses pemulihan. Berikan hati yang sabar juga Tuhan Yesus di dalam saudara-saudara kami menghadapi sakitnya ya Bapak, supaya tetap Tuhan tidak kehilangan imannya, tetapi boleh semakin menolong untuk boleh lebih berserah dan percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kami Tuhan Yesus, berikan kami hati yang sabar dan juga setia Tuhan di dalam kami boleh menghadapi apapun kesulitan yang mungkin kami hadapi di dalam hidup kami Tuhan. Juga kalau kami boleh berhadapan dengan orang-orang yang juga menguji kesabaran kami. Biar Tuhan firman yang boleh kami dengar malam hari ini juga meneguhkan kehidupan kami ke depannya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh berdoa malam hari ini. Biar Tuhan juga yang menolong kami untuk kami boleh tetap setia bergabung di dalam pekan doa Tuhan sampai hari Pentakosta. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Allah yang baik, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita mau menyanyikan kembali satu pujian dari PKJ 275 berjudul Perintah Baru. Mungkin ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada para muridnya di saat itu, tapi juga menjadi perintah kepada setiap kita saat ini, perintah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, perintah yang Tuhan Yesus senantiasa berikan dan ingatkan kepada kita supaya kita saling mengasihi, seperti Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri mengasihi setiap kita. Kita nyanyikan PKJ 275. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu
seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika orang saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika orang saling mengasihi. Puji Tuhan, pekan doa hari pertama ini sudah selesai. Sampai di sini kita bisa mengikutinya bersama-sama dengan baik. Kiranya apa yang diingatkan melalui pekan doa hari pertama ini boleh kita juga ingat terus di dalam kehidupan kita, ya, untuk senantiasa sabar seorang terhadap yang lain, seperti Tuhan juga yang senantiasa mengasihi kita. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu saudara saat ini diundang untuk membuka kameranya. Kita mau foto bersama ya, untuk kenang-kenangan. Ini loh pekan doa hari pertama tahun 2023. Mari kita buka kamera untuk kita foto bersama yang nanti akan dipandu oleh Ibu Lucia. Selamat malam, di saya ada 3 layer. Bisa tolong dibuka semua, baru sebagian. Yuk. Udah nih, nggak ada lagi yang mau dibuka. Yang di belakang masih gelap-gelap. Oke. Kita mulai untuk layer pertama, karena saya nggak tahu Bapak Ibu ada di layer mana, semuanya 3-3-nya senyum ya. 1, 2, 3. Bentar, ini layer pertama. Layer kedua. 1, 2, 3. Wah, bentar ya. Ini layer terakhir. Wah, gelap semua layer terakhir. Oke, udah selesai. Udah tutup kamera lagi nih, malu ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir hari ini. Diingatkan kembali besok ada pekan doa hari kedua. Diundang kembali bagi Bapak Ibu saudara-saudara untuk kembali hadir di Zoom meeting. Linknya akan disebarkan juga dan jamnya jam 7 sama seperti hari ini. Besok dengan tema kemurahan hati. Ya, mari kita hadir kembali untuk bersama-sama bersekutu, berdoa, mendengarkan firman Tuhan dalam menyambut hari Pentakosta. Selamat malam, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu kalau mau bertegur sapa boleh. Sekarang diberikan waktu nih ya. Tadi kan masuk udah ini ya, siap-siap. Malam, Bu Keke. Ya, selamat malam. Ibu Keke. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, terima kasih Bapak Ibu. Bertahan terus ya sampai hari terakhir ya Bapak Ibu ya. Sekarang 70 besok Terus sampai hari terakhir ya. Semua. Terima kasih semua, selamat malam. Malam semua. Malam Bapak Ibu semua. Malam semua. Malam. Selalu. Bentar ya.